Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Halo, balik lagi sama aku. Dan kali ini aku masih akan menceritakan tentang serial Bumi karya Terelie. Hari ini kita sudah sampai ke novel 13 ya. 13. Akhirnya kita hampir mencapai akhir. Akhirnya sudah terbit, maksudnya kalau yang belum terbit. Kalau yang belum terbit mah masih banyak banget. Ini aku ngomong belibet banget ya guys ya, nggak apa-apa deh. Jadi novel ke-13 ini judulnya Sagaras. Nah, sebenarnya sudah terbit juga novel ke-14-nya tahun kemarin. Judulnya Matahari Minor, tapi aku belum bisa beli. Next time kalau aku udah beli, aku akan langsung cerita ke teman-teman semua. Jadi novel Sagaras ini sebenarnya tidak memiliki keterkaitan dengan novel sebelumnya. Jadi novel itu bukan lanjutan dari novel keberapa gitu tuh ya, bukan. Tapi secara timing waktunya di cerita novel Sagaras ini terjadi ketika Ali, Raib, dan Seli itu pulang dari mengalahkan Lumpu. Jadi di novel ke-11 yang judulnya Lumpu itu kan mereka berhasil menang dari Lumpu, pulang ke klan Bumi, dan kisahnya, perjalanannya itu berlanjut di novel Sagaras ini. Seperti yang digadang-gadang sama penulisnya ya, novel Sagaras ini akan menjawab satu pertanyaan kita yang selama ini mungkin sudah menghantui kita ya, yaitu siapakah orang tua Ali. Nah, sebelum aku menceritakan lebih detailnya, aku akan lebih dulu membacakan sinopsis dari novel ini. Nah, novel ini warna covernya biru, terus ada guritanya juga, ada gambar ilinya juga, terus ada gambar ini angin puting beliung ya ceritanya. Ya, seperti biasa, di cover serial Bumi ini menceritakan isi pertarungan dan petualangan Ali Raib Seli di dalamnya juga. Oke, jadi sinopsisnya itu seperti ini. Akhirnya, siapa orang tua Ali dijawab di buku ini. Ali bertahun-tahun berusaha memecahkan misteri itu. Raib dan Seli tentu tidak akan membiarkan Ali sendirian. Mereka sahabat sejati, dan jangan lupakan, Batozar alias Master B dengan segenap kalimat kasar, seolah tidak peduli, dia selalu siap membela. Tapi bagaimana jika misteri itu terhadang tembok kokoh Sagaras, dan mereka harus bertanggung jawab hidup mati? Oh salah, mereka harus bertarung hidup mati 5 ronde melawan kesatria Sagaras. Jangan khawatir, kalian akan tersenyum lebar dan boleh jadi sambil menangis saat tiba di halaman terakhir buku ini. Buku ini adalah buku ke-13 dari serial Bumi. Nah, di sini ada beberapa poin yang ditekankan ya. Yang pertama diantaranya adalah harus bertarung hidup mati 5 ronde melawan kesatria Sagaras. Nanti juga akan aku sedikit ceritakan siapa itu kesatria Sagaras. Terus di sini juga sudah di-spill nih endingnya. Kalian akan tersenyum lebar dan boleh jadi sambil menangis. Nah, memang novel ini happy ending ya. Jadi udah nggak akan ada misteri lagi nih. Ali itu orang tuanya siapa? Kenapa dia bisa begitu hebat menguasai beberapa kekuatan dari beberapa klan gitu ya. Nah, akan terjawab di sini nih siapa orang tua Ali sebenarnya. Nah, untuk detail penjelasan mengenai bangsa Sagaras dan kesatria Sagaras sudah aku jelaskan di audiobook. Teman-teman yang mau dengerin audiobooknya dulu bisa klik linknya di sudut video ini atau di description box ya. Intinya adalah bangsa Sagaras ini adalah bangsa yang tidak membuka portal ke semua klan ya, dan dia hanya menyediakan satu pintu, itu pun fungsinya bukan untuk jalur transportasi tapi hanya untuk penghubung dengan klan lain supaya klan dia itu, supaya bangsa Sagaras itu tetap stabil berada di konstelasi. Nah, dari manakah Ali mendapatkan cerita itu? Jadi Ali tuh pinter ya, dia tuh cuma berpikir secara logika aja. Tapi cerita itu terus terbayang di benak dia dan dia tuh penasaran banget sebenarnya siapa orang tuanya dan dugaan dia tentang cerita si anak kecil ini benar atau enggak gitu. Dan akhirnya suatu hari dia mendapatkan salinan dari tabung klan Aldebaran. Nah, seperti yang kita ketahui, tabung klan Aldebaran ini punya banyak sekali informasi yang sangat canggih, menyimpan sejarah-sejarah masa lalu juga. Jadi Ali mencari informasi di tabung ini. Singkat cerita, pada akhirnya Ali tahu bahwa kedua orang tuanya itu berasal dari bangsa Sagaras. Nah, akhirnya dia ingin mendatangi bangsa tersebut, mencari cara, dan akhirnya dia menemukan sebuah cara dari buku hariannya Master B. Nah,
Seperti yang kita ketahui juga, Master B itu kan sang pengintai ya. Dia sudah mengelilingi banyak sekali klan, dia sudah berpetualang selama ratusan tahun, dan ternyata Master B juga pernah mengunjungi bangsa Sagaras ini, lebih tepatnya berusaha mengunjungi ya. Karena bangsa Sagaras ini kan tidak bisa dengan mudah dimasuki ya gitu. Nah, untuk kisah Batozar, sudah aku jelaskan, sudah aku bacakan audiobook di video sebelumnya, jadi linknya bisa teman-teman klik di sudut video ini atau di description box. Singkat cerita, Ali yang awalnya ingin berpetualang sendirian, akhirnya karena dia mencuri buku harian seorang pengintai, walaupun judulnya mencuri, tetap aja ketahuan. Karena Balthazar kan orangnya teliti banget sama hal-hal kecil ya. Dia mencurigai buku hariannya ini ada yang hilang gitu loh catatannya, dan akhirnya dia menyimpulkan bahwa pasti nih si Ali yang ngambil. Akhirnya Balthazar itu menyusul Raib dan Sally untuk mengajak mereka berdua mengejar Ali ke bangsa Sagaras gitu. Satu-satunya pintu yang tadi aku ceritakan menuju bangsa Sagaras itu ada di dasar laut. Nah, ketika Ali sudah sampai di tengah-tengah laut, menemukan ciri-ciri dari keberadaan pintu tersebut, akhirnya Batozar, Sally, dan Raib bisa menyusulnya. Dan akhirnya mereka berempat bersama melakukan petualangan itu. Dan di tengah laut itulah terjadi pertempuran pertama. Pertama, mereka disambut oleh 6 ombak yang sangat amat besar. Ili ini memang multifungsi ya. Bisa mengambang, bisa juga berenang, bisa juga terbang, tapi dengan segala kecanggihan yang ada di Ili, mereka tetap kesulitan menangani atau menghadapi ke-6 ombak tersebut. Selain ombak-ombak itu, mereka juga diserang oleh hujan es, terus anak-anak gurita yang sangat amat kecil sekali. Itu baru di permukaan laut loh ya. Ketika mereka masuk ke dalam, mereka diserang lagi oleh gurita yang begitu besar. Dan selain itu, setelah mereka lolos dari semua ujian itu, mereka kan ada di dasar laut. Tekanan udaranya itu kan menurun ya. Itu juga menjadi salah satu tantangan. Kemudian mereka juga, jangan lupa, mereka harus melawan 5 kesatria Sagaras. Nah, gimana cara melawannya, sedangkan yang kita ingat adalah yang punya kekuatan tuh cuma 3 orang. Siapa? Batozar, Raib, dan Sally. Ali nih ngapain kalau dia nggak punya kekuatan? Tapi di sini dia tetap bertarung, guys. Nah, seperti apa pertarungan mereka, bagaimana sengitnya mereka bertarung, dan bagaimana caranya mereka bisa menang melawan kesatria-kesatria Sagaras ini, teman-teman bisa baca di novelnya langsung ya. Satu lagi yang mungkin bisa menambah rasa penasaran teman-teman. Walaupun sekarang Ali gak punya kekuatan, tapi dulunya dia sempat punya kekuatan klan bulan. Dia juga punya kekuatan klan matahari. Dia juga seorang Ceros beruang yang sangat amat kuat. Bisa disimpulkan bahwa dia tuh di dalam tubuhnya itu bisa menguasai banyak sekali kekuatan dari berbagai klan. Itu menimbulkan rasa penasaran pada awalnya. Ketika aku baru membaca novel ini, aku juga penasaran. Jadi si Ali ini orang tuanya dari klan mana? Klan matahari, klan bulan, atau klan bumi karena dia tinggal di bumi, atau klan mana gitu loh yang punya kekuatan Ceros juga gitu. Nah, rasa penasaranku itu terbalas lah ketika aku membaca novel Sagaras ini. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu kisah lengkapnya, ini benar-benar seru banget petualangan ini ya. Jadi teman-teman bisa baca novelnya, dan novel tersebut seperti biasa bisa didapatkan di e-commerce yang akan aku taruh linknya di bawah ya, di description box. Teman-teman juga bisa beli offline di Gramedia di kota-kota kalian ya. Yang paling penting adalah yang nggak pernah bosan aku ingetin, jangan pernah baca atau beli buku bajakan. Karena di kota teman-teman pasti ada perpustakaan. Ya nggak sih? Kalau di kota aku mah ada ya perpustakaan. Terus ada juga perpustakaan nasional, aplikasi Pusnas yang bisa minjemin buku original ke teman-teman semua. Ada Gramedia juga, terus bisa beli di e-commerce, di toko Terelie yang banyak banget diskon, sering banget diskon kayak gitu. Jadi ada banyak sekali cara supaya kita nggak baca buku bajakan gitu ya. Jangan lupa subscribe juga channel ini, dukung aku supaya aku bisa lebih semangat untuk bikin video.
Sebenarnya isi channel ini nggak akan cuma serial Bumi kok teman-teman. Aku akan menyelesaikan serial Bumi dulu sampai novel terakhir, insya Allah nanti bukan komet, Matahari Minor ya. Setelah itu baru aku move ke novel yang lainnya yang aku punya yang ada di rumah gitu. Jangan lupa subscribe dan share linknya ke semua teman-teman yang lain supaya manfaatnya bisa kita bagikan ke lebih banyak orang gitu. Oh ya, satu lagi untuk quotes-nya. Quotes yang aku dapatkan di novel ini akan aku bagikan di next video ya. Jadi teman-teman stay tune di channel aku. Jangan lupa, ya Allah, ada lalat guys. Jangan lupa aktifin loncengnya sekarang juga. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.